bagaimana agar makan itu tidak hanya kita mendapatkan kenyang, tapi juga mendapatkan pahala loh teman-teman. Cerita Kak Ade. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan solehah dimanapun berada, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi usia sehingga masih ada kesempatan untuk menambah pahala-pahala yang lebih banyak lagi. Pahala-pahala itu bisa kita dapatkan dengan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Contohnya yaitu sunnah makan. Siapa yang di sini tidak makan pasti akan meninggal. Karena makan adalah sebuah kebutuhan. Kalau tidak makan, ya meninggal. Ya. Nah, terus bagaimana agar makan itu tidak hanya kita mendapatkan kenyang, tapi juga mendapatkan pahala loh teman-teman. Nah, bagaimana makannya Nabi? Ada yang tahu? Yuk kita simak video selengkapnya dari Kak Hadin. Nabi itu anak-anak semua, anak-anak yang soleh dan solihah, kalau makan tidak rewel, tidak harus makan ini dan itu. Harus makan sate, gulai, bakso, mie ayam, dan lain sebagainya. Nabi selalu makan makanan yang ada. Tidak harus merepotkan istrinya membuatkan sesuatu. Nabi kalau tidak ada makanan, Nabi berpuasa. Ya. Nabi kalau tidak menyukai makanan, Nabi diam, tidak mencela. Nggak enak ini. Ini terlalu manis, terlalu pedas. Nabi tidak pernah mencela makanan. Ya, karena Nabi tahu apa yang harus dilakukan. Nabi kalau tidak suka makanan, Nabi diam dan tidak memakannya. Bagaimana cara Nabi makan? Yang pertama, dipastikan makanan itu halal dan baik. Halal itu dari jenisnya, misal tahu, tempe, telur, ya, atau daging ayam yang dipotong dengan membaca basmalah. Atau halal dari uang yang dibelikan makanan itu dari yang halal. Ya, jadi dipastikan yang dimakan itu adalah halal dan baik. Tidak hanya halal, tapi juga bergizi. Buat apa makan hanya akan merusak badan, minum hanya akan merusak badan karena nggak baik. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan membaca basmalah. Bismillah, itu cukup. Ya, berdoa dengan nama Allah. Makan dengan baik dan pelan. Makan tidak mengecap, tidak, tapi pelan, ya, dengan mengunyah pelan-pelan, tidak harus terburu-buru. Oke, yang pertama apa tadi? Halal dan baik. Kedua, membaca basmalah. Kemudian Nabi makan dengan tangan kanan. Tentunya cuci tangan dulu, ya, dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri untuk membersihkan saat buang air, adik-adik. Ingat, tangan kiri hanya untuk yang kotor-kotor. Buang air besar, buang air kecil, ya, dan lain sebagainya. Tangan kanan yang baik-baik untuk makan, untuk minum. Dengan tangan kanan. Kemudian Nabi makan dan minum dengan cara duduk. Nabi makan dan minum dengan cara duduk, kecuali tidak memungkinkan untuk duduk, seperti saat di tengah-tengah keramaian banyak orang dan sulit untuk duduk. Anak-anak yang soleh dan solehah semuanya, yang kelima, tata cara makan dan minum Nabi adalah
mengambil yang terdekat. Jadi jika ada hidangan, banyak hidangan di sebuah meja, maka tidak diperkenankan untuk mengambil yang jauh. Yang terdekat dulu, itulah yang dimakan. Kemudian yang terakhir, yaitu Nabi membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, memuji kepada Allah yang telah memberi makanan kepada kita semua. Itu 6 tips atau 6 cara Nabi kita Muhammad makan dan minum. Kemudian ada larangan juga adik-adik. Apa aja itu? Yang pertama, tidak boleh meniup atau bernafas di makanan dan minuman. Ketika kita makan, ya, mungkin panas, tidak boleh kita ditiup. Makanan itu ditiup tidak boleh, atau minumannya ditiup, ya, atau bernafas saat minum. Karena mungkin saking kecapeannya, kemudian minum sambil bernafas. Tidak boleh, ya. Itu larangan yang pertama. Larangan kedua, tidak boleh makan atau minum dengan satu kali tegukan, satu kali makan. Misal nih ada makanan kemudian langsung dimakan lahap, langsung masuk. Atau minuman langsung sampai selesai, tidak boleh. Jadi yang disunahkan adalah membaca basmalah, kemudian 3 kali selesai hamdalah. Diulangi lagi, bismillah, bismillah, minum, 3 kali tegukan, hamdalah. Itu juga yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar yang terkenal atau dikenal dengan seseorang yang suka sekali menjalankan sunnah Nabi. Kemudian larangan yang ketiga adalah tidak boleh berlebihan. Makan secukupnya. Ketika kita mau mengambil makanan, perkirakan kira-kira makanan itu akan bisa dihabiskan. Kalian pasti sudah tahu kan seberapa besar, seberapa banyak makanan yang kalian bisa habiskan. Apakah 1 piring, 2 piring, 3 piring? Tentu tidak sebanyak itu, secukupnya saja. Makan yang penting adalah bisa membuat kita sehat, dan yang terpenting kata Nabi yaitu asal punggung kita bisa tegak untuk melakukan ibadah. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan walaupun dengan makan, aktivitas makan, kita mendapatkan pahala sunnah Nabi. Jadi adik-adik semuanya, perbedaan antara anak-anak yang tahu dengan anak yang tidak tahu adalah di sini. Jadi anak-anak yang tahu sunnah-sunnah Nabi, ia mempraktekkan. Kemudian yang nggak tahu, mereka tidak mempraktekkan. Maka pahalanya berbeda. Tentunya anak-anak yang tahu lebih banyak pahalanya daripada anak-anak yang tidak tahu. Jadilah anak-anak yang selalu mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi agar mendapatkan pahala yang berlimpah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Mudah-mudahan adik-adik semua, ayah bunda mendapatkan pahala untuk tersebarnya ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.